Shalom guys, apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera, diberkati Tuhan. Tanggal 25 April yang lalu 2020 saya mengikuti seminar secara virtual oleh Bapak Gordon Hu. Dan ini ringkasannya. Jadi dulu para pemimpin dunia berulang kali mengadakan pertemuan, konferensi. Mereka ngotot tidak mau mengurangi. Dengan adanya kondisi seperti ini, maka bumi kembali bisa bernapas, kemudian bisa langitnya jadi biru kembali. Jadi pengurangan karbon emisi di negara masing-masing meningkat. Jadi kita bersyukur dengan adanya kondisi seperti ini, bumi dapat kesempatan untuk bernapas lebih segar lagi. Dan semuanya itu berkaitan dengan tujuan untuk dapat uang. Tapi dengan adanya kondisi ini, manfaat yang baik yang kita bisa pelajari ialah ekosistemnya kembali terbentuk lebih baik lagi. Jadi bumi bisa bernafas kembali, langit bisa biru kembali, kemudian udara menjadi lebih bersih dan segar. Itu semua karena produksinya berkurang. Memang ada sebagian besar para produser yang memproduksi sesuatu barang itu mengalami sebuah dampak. Jadi kita semua dipaksa untuk berubah. Jadi kita melihat bahwa lalu lintas udara sudah mulai dikurangi, lalu lintas darat juga mulai dikurangi. Jadi dengan terpaksa yang mau melakukan mudik melakukan tindakan bijaksana, yaitu menunda mudiknya dan meningkatkan silaturahminya menggunakan video call, menggunakan Facebook atau Google Meet atau Zoom dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita menjalankan bisnis sebelum COVID 2019? Bagaimana polanya? Kemudian semasa COVID-19 ini bagaimana? Dan selanjutnya juga yang perlu diperhatikan, setelah COVID-19 ini selesai, bagaimana? Dan apa dampaknya yang akan terjadi? Kita semua nggak tahu. Apakah sebelumnya kita menjalankan bisnisnya secara full time atau cuma menjalankan secara part time, atau hanya menjalankan secara asal-asalan? Itu nanti akan mempengaruhi juga di masa COVID-19 ini dan setelah COVID-19 ini berakhir. Jadi pandemi COVID-19 ini dijadikan momentum untuk kita semua untuk kembali menjadi serius. Di masa COVID ini kita nggak bisa nolak, kita nggak bisa menghindar, kita nggak bisa bilang nggak mau untuk mengalami ini, atau kita nggak bisa bilang nunggu setelah COVID-nya selesai. Jadi berapa lama semua ini akan berlangsung tergantung kepada siapa Anda bertanya. Kalau kepada seorang tertentu bilang, oh April selesai, ternyata April sampai tanggal 26 juga belum selesai. Beberapa saintis bilang bisa jadi sampai Desember, bisa jadi sampai 18 bulan kemudian. Tapi itu pun masih prediksi optimis. Jadi yang kedua, apa yang sedang dihadapi di masa-masa ini? Kesulitan seperti apa? Jadi secara sosial biasanya kita bertemu muka, bertatap muka, kita bersosialisasi. Sekarang nggak bisa bersosialisasinya menggunakan Zoom. Tetapi itu langkah yang terbaik dibandingkan kalau kita tidak melakukan sosialisasi apapun.
kita dipaksa untuk jaga jarak, kita dipaksa untuk tidak bertemu, kita dipaksa untuk menggunakan masker. Kadang nggak enak pakai masker, telinganya sakit, ketarik. Kadang napasnya susah. Tapi lebih baik kita pakai masker daripada kita pakai oksigen yang ada di rumah sakit. Karena oksigen yang ada di rumah sakit harus bayar dan tidak nyaman. Kemungkinan untuk ketularan lebih tinggi. Jadi sebentar-sebentar kita harus cuci tangan, sebentar-sebentar kita harus mandi dan lain sebagainya. Ini barusan disemprot disinfektan ini, guys. Dan bagaimana dengan bisnis? Bisnis orang bekerja seperti sekarang seperti kayak zombie, karena semua orang menggunakan Zoom. Baik pertemuan menggunakan Zoom ini kita bisa pakai untuk tetap bisa menjual untuk face to face. Kita masih bisa melakukan untuk merekrut. Kita bisa bertemu dengan nasabah, kita bisa melakukan meeting dengan agent-agent kita menggunakan Zoom. Memang terasa nggak enak. Jadi kita rasa sesuatu yang aneh. Tapi bagaimanapun juga kita masih ada jalan keluar dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain. Apakah kita merasa lebih sibuk atau kurang sibuk dibandingkan dengan yang sebelumnya? Semua berpengaruh dengan kondisi kita sebelumnya COVID ini. Kita lanjutkan lagi ya, guys.